Halo Sobat PGSD Unipma. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, sebelumnya nih, izinkan saya untuk memperkenalkan diri karena katanya tak kenal maka tak sayang, tapi kalau sudah kenal belum tentu sayang. Baiklah, saya Angger Bagas Arya Dinata sebagai Master of Ceremony pada podcast kali ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang program MBKM ya teman-teman. Jadi MBKM itu adalah salah satu program dari pemerintah yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Nah, di program MBKM ini tuh terdapat banyak sekali kegiatan yang mulai dari ada pertukaran, terus ada magang, terus ada kewirausahaan juga, ada kampus mengajar seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah bersama dengan narasumber yang begitu mengagumkan ya prestasinya, apalagi beliau itu juga aktif mengikuti program MBKM gitu ya. Dan saya lihat-lihat sepertinya beliau itu juga banyak sekali mengikuti organisasi, aktif di organisasi dan juga banyak menjadi tentor, pengajar dan lain sebagainya ya. Langsung saja kita sambut. Di sini ada Kak Lucy Dea. Halo Halo, Kak. halo Kak Halo. Angger. Mungkin bisa sapa dulu dong teman-teman sobat PGSD di sana. Oke siap. Halo Sobat PGSD Unipma. Gimana kabarnya hari ini? Pastinya baik dong Kak. Oke, ini kenalan dulu nggak? Iya, silakan boleh Oke, perkenalan. boleh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Lucy D. Agustin. Saya berasal dari Kabupaten Ponorogo. Halo, mana ini orang-orang dari Ponorogo? Suka Wah, reok. Wow. wow, ini reak ya. Oke, dari Ponorogo ya, Kak? Iya, betul. Waduh, kuliah di Unipma jurusan Mm-mm. PGSD. Oke, Kak Dea. Kita kan di sini kan akan bahas MBKM nih. Iya, Nah, Kak Dea sendiri itu kan aktif nggak sih di kegiatan MBKM? aktif Aktif dong. banget. Mm-mm. Kalau boleh tahu ke program MBKM apa aja sih yang sudah diikuti oleh Kak Dea? Oke, jadi dari banyaknya program MBKM itu kebetulan nyantol di 3 programnya. 3 program nih. Mm-mm. Wow, apa aja nih programnya, Kak? Oke, yang pertama itu kampus mengajar di angkatan 4 Ya, di semester 5. semester Kemudian 5. ada MSIB, magang studi independen bersertifikat itu di semester 6. Kemudian di semester 7 yang katanya orang-orang udah semester tua, itu malah cus gas terbang ke PMM 3 di Unimed di Medan. Waduh, di Unimed Uh-uh. Medan. Jadi ada 3 ya teman-teman, mulai dari KM, terus SIB MSIB dan sama juga KM. PMM. PMM. Waduh, 3. Kok bisa lolos tiga-tiganya nih? Nanti tips and triknya belakangan aja ya. Oke, Oke. sip sip. Mungkin bisa diceritakan sedikit Kak pengalaman dari masing-masing MBKM-nya? Wow. Kalau pengalamannya intinya aja ya. Iya, Oke. intinya Kalau aja. yang dari kampus mengajar, yang pertama itu kita tahu gimana tipe-tipe tiap anak, karakteristiknya tiap anak di SD itu gimana gitu kan. Iya. Terus itu kan pertama kali kita baru terjun ke dunia lapangannya. Kan kita selama semester 1, 2, 3 kalau angkatanku itu kan online karena angkatan COVID. COVID. Oke. Terus kemudian pas waktu itu kita itu baru dapat kayak cuman dikit gitu loh yang lapangan. Nah, setelah mengikuti program kampus mengajar itu kita jadi tahu ternyata itu problem solving di lapangan itu banyak banget, dan kita juga tahu manner attitude di lapangan tuh seperti apa, di dunia kerja itu seperti apa kayak gitu. Kemudian yang MSIB kebetulan aku studi independen ya bang, bukan yang magang independen. Oh, Nah pas oke. studi independen itu rata-rata kan work from home, jadi pakai Google Meet terus Zoom kayak gitu kan. Nah pada waktu itu pengalamannya terutama di saat petir kita nggak bisa join. Kenapa ini nggak bisa join Ya karena karena petir? kan takut kesambar petir Oh kan, iya, jadi betul. ya pokoknya intinya pas waktu studi independen work from home itu paling ditakutkan sama petir, karena kalau kita udah ada petir kita nggak bisa ikut live lecture bersama kayak CEO-nya MSIB kayak gitu nggak bisa. Kemudian kalau pas waktu PMM ini nih yang paling fleksibel dari beberapa program MBKM kalau menurutku ya itu Iya. di PMM-nya, karena yang pertama kita berangkatnya pakai pesawat kan. Pesawat, Oke. betul sekali. Dan yang kedua kita tuh di sana bener-bener tahu kebudayaan, culture shocknya kan, kita juga mempelajari tentang
kayak seluk-beluk apa itu namanya keragamannya, ras, suku budaya yang ada di sana, tempat-tempat wisata juga kan. Iya, Terus betul. kita juga mengenal orang baru, lingkungan baru, gaya hidup baru. Dan kalau PMM menurutku yang paling ditunggu itu adalah di modul Nusantaranya. Di situ banyak banget kenangannya. Oke, aku mau tanya dong, tentang MSIB ya. Jadi Oke. MSIB itu ada 2 program ya, Kak? Mm-mm. Yang magang sama yang studi Studi, independen. oke Nah, betul. mungkin untuk yang, gambaran sekilas aja tentang magang dan juga studi independen itu perbedaannya di mana gitu? Oh jadi gini, kalau magang itu kita bener-bener orangnya itu di perusahaan, di company-nya gitu kan. Jadi kita bener-bener work-nya itu di office gitu. Kalau kita yang studi independen itu bisa blended learning. Ada yang office, ada yang work from home. Tapi kan kita jaraknya jauh kan, Jakarta, terus Surabaya, kayak di Papua, Sulawesi, Kalimantan, itu kan kita nggak bisa dijadikan satu kalau yang work from home. Akhirnya yang studi independen itu di apa ya kayak dipatokin buat pakai Google Meet aja, Google Zoom. Dan perbedaannya lagi di kuota. Kalau di magang itu kuotanya misal perusahaan A gitu ada 50 peserta magang. Tapi kalau untuk MSIB yang SI atau studi independen itu kadang diambil 200, kadang diambil 250 kayak gitu. Oke, jadi untuk teman-teman ya yang mau ikut MSIB itu ada 2 program ya. Jadi ada magang dan juga studi independen. Nah, perbedaannya tadi sudah dijelaskan oleh Iya, Kak Lucy ya. Oke, selanjutnya yang di KM nih, Kak. Kalau di oke. KM itu di SD mana kalau boleh tahu? Saya di SDN 2 Wotan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo juga. Oh, Kabupaten 1 jam Ponorogo. dari rumah. 1 jam Iya, dari 1 jam. rumah, iya. Hampir sama kayak ke kampus. Oke, jadi kalau di KM itu kampus mengajar ya nih teman-teman. Jadi itu sekolahnya itu penempatan sekolahnya itu berdasarkan. Kalau waktu angkatanku dulu itu berdasarkan wilayah kayak ritme perjalanan itu harus jauh kayak gitu loh. Terus Oh, angkatan di atasku angkatan 5 itu bener-bener kayak bisa milih pemetaan petanya itu bisa milih sendiri. Ya mungkin kayak oh. gitu ya, saya kurang tahu tapi waktu angkatan 6 teman saya itu milih sendiri. Oh, jadi ada perbedaan ya dari Ya, KM, angkatan-angkatan. Kalau saya sendiri kan ini juga, alhamdulillahnya lolos KM ya Masya Kak, ini Allah. KM 8 ya. Di sini tuh saya tuh, langsung dipetakan oleh pusat gitu. Oh, Jadi kita pemetaan nggak, pusat. iya, pemetaan pusat. Jadi kita nggak bisa milih sendiri. Dan saya itu dapatnya di Kare, padahal rumah saya itu Mojopurno. Berapa menit? 38 menit. Masih lumayan Kalau itu. masih lumayan BPH banget. ngover pasti. Ngover, Insya Allah bensin. insya Allah. Heeh. Oh iya, yang selanjutnya itu ada PMM ya tadi. PMM. Katanya paling flexing itu PMM karena kita naik pesawat dan lain sebagainya. Mungkin bisa diceritakan sedikit aja tentang apa sih yang membuat PMM itu katanya nih ya bertukar sementara bermakna selamanya. Itu kan jargonnya ya Kak. Betul. Oke, mungkin bisa diceritakan kenapa kok jargon itu tuh bisa ada gitu di Oke. mahasiswa PMM. Sebenarnya yang paling tepat di kita generasi Z ya, itu bertukar sementara gamon selamanya. Gamon selamanya. Oh, gamon, gamon Gamon. bener-bener gamon sih. Kalau bertukar sementara, kita kan cuma 1 semester tok toh. Iya, Nah, betul. tuh. 1 Terus semester. di sana kita kenal dari mahasiswa satu Indonesia. Berbeda juga untuk apanya itu program studinya juga kan. Iya, betul. Pertama kita bersama mahasiswa satu Indonesia, terus berbeda studi, terus kita juga bisa kayak linjur. Misalkan saya dari PGSD bisa masuk di Benjok, bisa masuk di sana gitu. Tapi tanda kutip ini kita membahasnya kayak beda kampus, beda regulasi. Kadang kan ada mungkin kampusnya Mas Angger yang PMM dulu nggak bisa linjur, tapi kampusku yang PMM di Unimed itu bisa linjur gitu. Nah, kalau untuk gamon selamanya ya mungkin dari kekeluargaannya kita itu kayak udah bener-bener saklek gitu toh. Iya, bener banget. Ih, kalian harus coba PMM sih, teman-teman. Teman-teman PGID, sobat PGSD Unipma ya, karena PMM sendiri tuh emang gimana ya, feel-nya itu beda gitu loh. Betul. Karena kita kan emang diwajibkan untuk di luar pulau juga ya Di Kak luar untuk pulau. PMM itu. Jadi nggak bisa di sama pulau gitu. Betul. Terus kan di sini kan kita ada modul Nusantara nih. Mungkin Modul. bisa diceritakan Oke. modul Nusantaranya seperti apa nih? Oke, modul Nusantara itu ada apa itu kontribusi sosial, terus apalagi Refleksi, ada kebinekaan, inspirasi, ya terus inspirasi dan kebinekaan. Oke, dari keempat poin ini tadi kan pasti ada yang paling
dikangenin kan, kayak inspirasi, kita memberikan inspirasi ke misalkan anak-anak di yayasan apa, terus misalkan kita dapat inspirasi dari CEO atau foundernya misal Betul perusahaan apa sekali. gitu kan. Terus pas waktu refleksi itu bener-bener kita mengunjungi misalkan Sanggar Serasi Semat dulu pernah ke sana. Terus Iya. kalau di Sumatera Utara, ayo Mas Angger tahu nggak aku kemana pas waktu Sumatera Utara? Sumatera Utara di mana? Di Medan? Iya, tapi yang ke itu danau-danau apa tahu Oh, nggak? Danau Toba. Oh Oh betul. my Heeh, di God. Danau Toba itu di sana itu masya Allah kita bisa melihat pemandangan Danau Toba, terus bisa melewati Danau Tobanya. Terus kemarin itu pernah nginep 4 hari di desa Partungkuan Naginjang, tapi nginepnya di sana cuma sehari doang. Terus nanti kita pindah tempat ke Brastagi, terus ke Karo, ya pokoknya yang di daerah-daerah yang wisata kayak gitu, Wisata ke gitu Taman ya. Alam Lumbini, ke Bukit Holbung. Masya Allah kalau teman-teman search ya di Google gitu, Bukit Holbung atau di TikTok, lihat tuh di sana tuh banyak banget perbukitan hijau yang sangat menawan. Dan Menawan. katanya mitosnya kalau kita sama pasangan itu ke Bukit Holbung ya naik bersama itu insya Allah ya sampai mati insya Allah bareng. Waduh. Boleh lah ini yang mau cari jodoh ataupun udah punya pasangan terus pengen sampai sampai akhir gitu ya bersama-sama. Oke, saya sendiri kan juga ikut PMM ya nih Kak. Mm-mm. Di Saya mana ya? angkatan di Oh, Undiksa di Diksa, Bali. wih. Wih, di Bali nih. Nah, di situ juga ada tadi kan kalau di Kak Lucy kan tadi di Danau Toba, terus Danau banyak Toba, banget ya tadi. Kalau saya sendiri kan juga emang banyak destinasi, apalagi Bali gitu. Bali gitu Siapa loh yang nggak guys. tahu Bali ya kan? Banyak banget juga dan itu emang seru banget sih. Apalagi saya tuh paling suka tuh pas inspirasi ya, karena kenapa? Karena itu banyak orang-orang hebat itu memberikan motivasi kepada Betul, kita para betul. Gen Z, apalagi Gen Z ini tentang kesuksesan mereka, terus cara mereka untuk meraih kesuksesan itu seperti apa. Jadi seperti itu. Gila sih emang PMM. Gila. Oke, terus aku mau tanya nih Kak Dea, kapan sih program itu dijalankan atau berapa bulan rentang masing-masing dari program itu? Oh, rentangnya kalau Iya. kampus mengajar dulu 2 Agustus sampai Desember. Oh, Heeh. jadi berapa bulan tuh? 4 bulan? Iya, 4 bulanan. Terus kalau yang MSIB itu awal mula di Februari sampai Juni, kalau nggak Juli gitu. Pokoknya MSIB itu kayak penutupan, tapi kan kita kayak masih ada buat BA-nya sana kan. Oh Misalkan iya. kita buat video apa gitu diupload itu masih ada. Terus kalau untuk PMM-nya aku ini paling inget 17 Agustus tepat pas upacara itu berangkat terbang ke Medan. Waduh, Terus iya. sampai 18 Desember. Ingat kenapa? Soalnya pas berangkatnya itu kan waktu HUT kan, Iya. upacara, terus kita terbang ke Medan. Terus waktu di 18 Desember itu kayak hujan lebat gitu loh pas mau berangkat. Terus kata teman-teman tuh Medan tuh menangis atas kepulangan mahasiswa PMM 3. Wah, karena berpisah ya Berpisah. teman-teman. Oke, selanjutnya nih, tadi kan udah disebutkan kan penempatannya. Nah, menurut Kak Dea nih, kalau di KM tuh penempatannya itu kan jauh nih. Terus ada tips gak buat teman-teman yang mungkin emang penempatan sekolah KM dengan rumahnya itu jauh, itu ada tips atau enggak, atau ada pesan yang mau disampaikan untuk teman-teman KM yang mungkin jauh gitu ya dan Jauhnya jauh enggaknya itu relatif diri kita masing-masing kan. Ada juga yang naik motor gaspol itu ya enggak lah biasa aja gitu kan. Nah, terus kalau misalkan kayak saya naik motornya slow mo ya kan, wah waduh rek ngono kan gitu. Waduh, Rek. Terus ya mungkin aja ya itu kalau saya sendiri disiasati kita bangunnya lebih pagi soalnya kan SD masuknya jam 7. Iya, Terus betul. selain itu bensin terutama motor itu harus bener-bener kayak siap gas gitu pagi hari Pak. Sebelum tidur lah cek itu udah bensinnya udah isi belum, terus misalkan bannya itu kempes apa enggak gitu dicek waktu itu. Terus mau berangkat dipanasi dulu motornya. Teman saya tuh ada itu di hutan pinus kan kalau mau ke pulau itu mati di tengah jalan gitu motornya, akhirnya turun mesin soalnya nggak pernah ganti oli ya namanya cewek kan, Iya, namanya lebih cewek. mentingin skincare daripada oli. Skincare apalagi sebelah ya kan gitu. Aduh lah ya ini. Aduh. Oke, jadi selanjutnya nih
persyaratan apa sih Kak yang harus disiapkan nih dari mahasiswa mulai dari KM, terus MSIB, PMM itu apa aja persyaratan yang harus disiapkan dan dibutuhkan dan benar-benar wajib harus dilampirkan gitu Kak? Oke, jadi kalau untuk persyaratan itu kan tiap program berbeda. Contohnya di kampus mengajar itu juga beda kan sama MSIP sama PMM. Pokoknya yang intinya itu kita punya transkrip nilai yang kita cari di BAA kalau nggak salah ya kan? Iya di BA Di BAA betul. transkrip nilai, terus surat sehat. Kemudian setelah surat sehat itu bakal ada kalau dulu waktu aku PMM ada BPJS. Iya Yang betul. kampus mengajar juga ada, tapi waktu itu nggak dicantumkan nggak apa-apa. Terus yang MSIP juga ada BPJS-nya. Terus surat itu kayak fakta integritas. Nah, Oh, fakta integritas iya, juga ya. fakta Oke. integritas. Jadi banyak banget ya persyaratan yang harus Betul. dipenuhi, maka dari itu harus dilengkapi ya teman-teman dan dicek apakah itu sudah lengkap atau enggak. Kalau soalnya ada apa itu tes administrasi juga ya Kak kalau nggak Mm-mm. salah itu. Ada tesnya. Tesnya itu apa ya? Literasi numerasi. Literasi Mm-mm. numerasi ya betul itu untuk KM ya. Kalau Iya. untuk yang di PMM itu kebinekaan kalau nggak salah. Kebinekaan itu Iya. tes BING biasanya. Iya Nah, betul. Terus ini alasan nih kenapa kita harus mengikuti program MBKM. alasannya. Iya alasannya. Yang pertama MBKM itu program sing worth it banget ya menurutku. Terus konversinya kan full 20 SKS. Full 20 Worth SKS. it, konversinya full 20 SKS. Terus selanjutnya kita juga bisa mengenal lingkungan baru, teman-teman baru. Mumpung masih muda lah, bangun relasi, koneksi sama networking itu ya sebisanya kita bisanya ikut program apa ya ikut-ikut. Terus organisasi apa ya udah ikutin. Oke, jadi disesuaikan juga ya Sesuaiin. teman-teman. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, tips dan trik untuk ikut MBKM itu apa Oke. aja nih? Boleh Yang pertama adalah doa orang tua, karena restu orang tua itu ya restunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah niat. Kalau kita udah niat, insya Allah itu bakal ada jalannya. Ya mungkin track kita masing-masing kan berbeda. Ya trackku sama Mas Angger juga beda. Ya insya Allah kalau nanti kita bisa ada niat, restu orang tua sudah ada, bakal dipermudah dalam administrasi, terus dalam tes kayak gitu. Tipsnya intinya dari diri kalian sendiri mau apa enggak gitu. Oke, itu ya beberapa tips dari Kak Lucidea untuk MBKM-nya. Jadi kalian harus benar-benar mengikuti apa yang disebutkan dari Kak Lucidea dan yang terpenting itu apa? Restu Restu orang orang tua. tua. Betul. Selanjutnya nih, kesan dan pesan dari Kak Dea itu ketika mengikuti program MBKM itu apa aja? Boleh Kesan dan disampaikan? pesannya. Iya. Oke. Kepada teman-teman, ya mumpung masih muda, masih kuliah ya, masih di semester di bawah semester 7 itu ikuti seluruh program-program yang ada baik di dalam kampus maupun di luar kampus, terutama yang MBKM. Selain yang tak sebutin tadi, ada konversi, terus ada juga BBH. BBH itu kayak bantuan biaya hidup yang bisa memberikan kayak dampak finansial kepada diri kita sendiri gitu loh. Terus kemudian pesan buat teman-teman tetap semangat, pokoknya ini kan udah nggak covid lagi, bisa offline kan kegiatan-kegiatan, yuk dong ikutin semua kegiatan yang ada dan bismillah insya Allah kita pasti bisa melaksanakan seluruh tugas yang kita ikuti dengan baik. Oke, terima kasih ya Kak Lucidea atas pesan dan kesannya. Baik, emang kita itu harus keluar dari zona nyaman kita ya Betul. teman-teman dan kita kan Gen Z ya, generasi yang akan melanjutkan dari generasi-generasi sebelumnya. Maka dari itu kita harus mencoba hal baru, terus Betul. bangun koneksi juga gitu. Dan manfaat dari MBKM itu juga banyak banget loh kok. teman-teman. Jadi kalian gak usah ragu untuk daftar di program MBKM. Oke, baik. Jadi mungkin itu aja ya teman-teman pembicaraan dari Kak Lucy. Terima kasih banyak. Mungkin sebelum Sama-sama. itu ada closing statement Kak? Closing statement. Iya. Oke. Teruslah berbuat baik hingga kebaikan itu mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih muda, jangan lupa bangun relasi, koneksi sama networking. Jangan takut dengan hal-hal baru karena ketakutan itulah yang menghancurkan kita. Tahu kan besi? Dia berkarat karena dimakan oleh apa Mas Angger? Oleh apa
apa nih? pikirannya Pikirannya sendiri. sendiri. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Lucy karena telah Oke. membersamai kita untuk membahas tentang program MBKM, dan Kak Lucy ini juga salah satu mahasiswa yang berprestasi banget, aktif banget. Mungkin bisa menjadi inspirasi bagi sobat-sobat PGSD Unipma ya untuk menjadi penerus dari Kak Lucy deh ya mungkin ya, Ya, atau amin. Semoga ada penerus-penerus lagi. Ayo, duta-duta MBKM Unipmah, yuk. ayo maju semuanya. Oke. Untuk teman-teman mungkin nanti kita akan juga melakukan podcast-podcast yang lainnya yang lebih menarik lagi dan juga memotivasi kalian semuanya. Jadi terima kasih semuanya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unipma, Smart smart and and competitive. competitive.